warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang makna Sumpah Pemuda. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Itu berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga dengan berdoa tadi kita dapat memahami materi pada video kali ini dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang makna Sumpah Pemuda. Nah, negara Indonesia disebut juga dengan istilah Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa berarti pulau atau kepulauan, sedangkan antara artinya adalah antara. Nusantara diartikan sebagai satu kesatuan wilayah kepulauan di antara pulau-pulau. Nah, wilayah Indonesia ini terdiri dari atas daratan dan lautan, dan banyak terdapat gugusan pulau-pulau dari Sumatera hingga ke Pulau Papua. Di Indonesia itu terdapat 220 juta penduduk kurang lebih. Negara Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Misalnya dari suku, ada suku Dayak, suku Batak, suku Minang, dan suku-suku lainnya. Dan juga terdapat keberagaman budaya, agama, bahasa daerah, dan adat istiadat. Nah, sebagian besar pulau di Indonesia ditempati oleh masyarakat asli daerah tersebut. Namun ada juga warga pendatang dengan bermacam-macam budayanya. Nah, terkhusus pada setiap suku bangsa menggunakan bahasa daerah yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Seperti suku Batak, dia menggunakan bahasa Bataknya, sedangkan suku Sunda menggunakan bahasa Sundanya, dan suku Minang menggunakan bahasa Minangnya. Namun jika mengadakan hubungan dengan suku yang lain, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, makna pertama yaitu bahasa Indonesia. Kapanpun dan dimanapun seorang dari suku Batak ataupun Sunda, Minang, kalau mereka bertemu, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Karena bahasa ini merupakan bahasa persatuan. Karena tidak mungkin orang Batak berbahasa Batak kepada orang Minang ataupun orang Sunda berbahasa Sunda kepada orang Batak. Jadi mereka berbahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini dijunjung tinggi oleh semua suku bangsa. Dan selanjutnya, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan dan pergaulan antar suku. Selanjutnya, negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Penyebab negara Indonesia dijajah karena tidak adanya persatuan. Jadi, waktu itu Indonesia belum ada persatuan. Mereka masih berblok-blok, kita anggap saja berblok-blok atau berkelompok-kelompok. Jadi mudah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, rakyat Indonesia karena penjajahan itu, rakyat Indonesia banyak yang meninggal karena kekejaman penjajah. Nah, setiap kegiatan harus seizin penjajah. Kekayaan alam yang dimiliki rakyat Indonesia diambil secara paksa dan oleh penjajah. Nah, dan juga dalam bekerja, rakyat Indonesia tidak diberi upah sewajarnya, tetapi diberi upah yang sangat-sangat minim. Nah, dan juga pada saat itu perlawanan dari rakyat Indonesia tersebut itu masih bersifat kedaerahan, di mana perjuangan itu dilakukan pada daerah masing-masing. Nah, hal ini menyebabkan
belum bersatunya kekuatan rakyat untuk mengusir penjajah dari tanah air. Nah, kita masuk bahas Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda lahir pada 1908. Sumpah Pemuda. Nah, maaf, bukan lahir, tapi pada tahun 1908 itu rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Nah, pada masa ini banyak munculnya organisasi pemuda yang ada di daerah Nusantara seperti Jong Batak, perkumpulan para pemuda Batak, Jong Java, perkumpulan para pemuda Jawa, Jong Ambon, perkumpulan dari pemuda Ambon, Jong Islamaten Bon, yaitu perkumpulan para pemuda Islam, dan Jong Minahasa, yaitu perkumpulan para pemuda Minahasa. Nah, organisasi pemuda yang telah terbentuk ini masih bersifat kedaerahan. Mereka berjuang untuk daerah asalnya saja, sehingga sulit sekali menciptakan rasa persatuan. Nah, pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, para pemuda yang ingin mewujudkan persatuan nasional mengadakan Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Tujuan kongres itu adalah menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda di Indonesia. Nah, pada kongres ini belum berhasil mempersatukan dari organisasi pemuda yang tadi, seperti Jong Java, Jong Batak, itu belum dapat dipersatukan. Dan pada kongres pertama ini menghasilkan gagasan persatuan dalam perjuangan untuk Indonesia merdeka. Pada 28 Oktober 1928 dilaksanakan kongres yang kedua. Nah, ini dilaksanakan di Jakarta. Kongres Pemuda yang kedua berhasil merumuskan suatu ikrar yang mana kita sebut sekarang itu adalah Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut diantaranya adalah bagaimana cara kita memaknai dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ini. Nah, banyak cara yang dapat kita lakukan dalam mengamalkan makna-makna dari Sumpah Pemuda. Nah, contohnya seperti yang pertama, giat belajar untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang ketiga, menghargai keragaman suku, adat, budaya, dan agama. Yang keempat, saling tolong menolong sesama teman tanpa memperdulikan warna kulit, ras, dan sebagainya. Selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam kelas, di lingkungan luar, dan juga tidak menggunakan bahasa daerah masing-masing apabila bertemu dengan orang daerah yang lain, karena lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi itulah bagaimana cara kita memaknai nilai-nilai dari Sumpah Pemuda tersebut. Jadi ingat, dalam memaknai itu yang pertama tadi rajin belajar untuk menggapai cita-cita, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di rumah, menghargai keragaman suku, adat, budaya, dan agama, yaitu toleransi. Nah, jadi mungkin itu saja video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan ambil baiknya dan buang buruknya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.